ini beliau tidak bisa hadir ya. Dan yang saya hormati Ibu Bapak Guru, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, karena atas izinnya kita semua bisa hadir dalam acara ini dengan keadaan sehat lahir dan batin. Ibu dan Bapak semuanya, di sini kita akan sedang melaksanakan kegiatan atau acara diseminasi budaya positif. Dan untuk acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan mewakili kepala sekolah, kemudian materi, tutup dan doa. Ibu bapak semuanya, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kami buka. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan dari wakil kepala sekolah atau mewakili dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Eman SPD. Kami persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, narasumber yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita diperkenankan dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif. Salawat dan salam semoga salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, karena Bapak Kepala Sekolah tidak ada, saya mewakili dalam acara diseminasi ini, dan ini merupakan bagian dari program guru penggerak. Kemudian nanti akan disampaikan oleh narasumber, yaitu Bapak Herman Kurniawan. Dia sebagai calon dan peserta guru penggerak. Mudah-mudahan kegiatan ini pertama bermanfaat bagi kita sebagai guru di sekolah ini untuk menerapkan di kelas masing-masing. Kedua, bermanfaat pula bagi narasumber sebagai bahan dan sebagai bagian dari tugas, sehingga nanti akan menghasilkan dan sukses dalam program guru penggerak. Untuk itu saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya, kemudian dapat menimba ilmunya dan dapat mempraktikkannya di kelas masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eman selaku yang mewakili kepala sekolah. Saya ucapkan terima kasih atas sambutannya. Berikutnya yaitu penyampaian materi oleh Bapak Herman SPD selaku calon guru penggerak. Di sini beliau akan mendiseminasikan budaya positif ya di modul 1.4 ya Pak ya. Kepada Bapak Herman, silakan. Ya baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman, juga kepada di sini ada perwakilan dari komite sekolah ya. Terima kasih sudah nampak hadir di sini untuk memenuhi undangan dari kami. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dari perwakilan sekolah ya, bahwa memang benar ini adalah istilahnya perjalanan yang harus laksanakan, yang saya laksanakan ya, dalam menempuh pendidikan di guru penggerak ya. Ya baiklah, kita langsung saja, gak perlu perkenalan mungkin karena sudah pada kenal ya. Nah, aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya ya. Di pembukaan ini, nah kita akan kembali mengingat mengenai filosofi pendidikan yang Indonesia itu memiliki tokoh pendidikan yang sangat kita kenal ya, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat untuk mencapai suatu kebudayaan yang dicita-citakan. Pendidikan adalah fondasi utama, di mana di dalam fondasi tersebut terdapat benih-benih yang akan berkembang, yaitu peserta didik. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Nah, dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini, beliau menyamarkan atau mengistilahkan anak-anak itu sebagai benih-benih ya. Jadi beliau selalu memperumpamakan pendidikan itu seperti kita merawat benih-benih ya, di mana benih-benih itu akan tercipta atau akan menciptakan atau tujuannya adalah memiliki kebudayaan. Jadi kita merawat anak-anak itu agar tercipta kebudayaan yang kita cita-citakan, gitu ya. Selanjutnya beliau juga menyatakan sekolah ibarat tanah. Jadi murid-murid itu adalah benihnya dan sekolah itu ibarat tanahnya, tempat bercocok tanam. Sehingga seorang guru perlu mengusahakan sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang positif, yang saling mendukung, saling belajar, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan dan karakter yang baik. Dari karakter dan kebiasaan tersebut akan membentuk sebuah budaya positif. Nah, jadi filosofi pendidikan menurut beliau yaitu murid sebagai diibaratkan benih-benih tumbuhan ya, dan sekolah itu adalah tanahnya. Jika tanahnya itu subur, bagus, airnya bagus, kemudian pupuknya bagus, maka diharapkan nanti benih-benih itu dapat tumbuh dengan baik. Seperti halnya murid-murid kita ya. Jika lingkungan sekolahnya itu baik ya, lingkungannya positif, saling mendukung belajar, maka yang diharapkan adalah terciptanya kebiasaan-kebiasaan dan karakter yang baik dari murid-murid kita, begitu ya. Jadi filosofi pendidikan di Indonesia itu seperti mengibaratkan tanah. Jadi mengibaratkan tumbuhan ya. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat tumbuhan, kalau bibitnya itu adalah jagung, maka dia pasti akan jadi jagung, tidak akan menjadi yang lain. Nah, tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun dan menjaganya. Jadi setiap anak itu dikatakan sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi anak itu saat dilahirkan itu udah ada kodratnya seperti benih. Pada saat dilahirkan dia benih jagung, maka sudah besar akan menjadi jagung. Nah, tugas kita guru itu merawatnya,
memberi pupuk, merawatnya, menjauhkan dari misalnya hama gitu ya. Nah begitu juga dengan anak-anak kita ya. Anak-anak itu sebenarnya sudah ada karakternya. Nah tugas kita adalah menuntut agar anak tersebut mendapatkan atau dapat mencapai karakter yang maksimal dari dirinya. Jadi kita itu tidak bisa memaksakan. Misalnya kita karakternya keras, kita paksakan juga keras kepada anak-anak, itu tidak bisa. Jadi anak-anak itu sebenarnya sudah ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Begitu jangan kita guru ya. Tadi alam ya, mempunyai karakter masing-masing. Kodrat zaman, nah zamannya beda lagi. Jadi kita tidak bisa mendidik anak berdasarkan dengan zaman kita dulu ya. Zaman kita kan disiplinnya istilahnya seperti semi militer ya. Dulu itu kita belajar semi militer ya. Keras sekali. Tidak bisa kita tanamkan cara belajar atau mendidik anak seperti kita zaman dahulu. Makanya kita itu harus bisa mengikuti yang namanya kodrat zaman. Jadi untuk guru itu harus terus belajar. Tidak misalnya sudah cukup. Saya dulu juga belajar misalnya di perguruan pas saya mengikuti kuliah kependidikan, tapi zaman itu sekarang itu apalagi perkembangan teknologi itu dalam hitungan detik ya. Hitungan detik dia pasti berubah. Setiap hari itu berubah. Kita lanjutkan ya. Nah, seperti tadi di pembukaan awal, agar terciptanya budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan memerdekakan dirinya sehingga murid mampu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelas. Budaya positif tersebut dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah ya. Jadi nilai-nilai positif kita terapkan di sekolah. Nah, ini adalah konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat keyakinan kelas atau skala. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. 6 posisi kontrol restitusi. Dan 7 segitiga restitusi. Nah sebenarnya pas saya mempelajari ini yang sangat menarik bagi saya itu yaitu di sini ya. Posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita yang selama ini bagaimana sih sekarang kita melakukan tindakan kepada anak itu harus bagaimana sih? Sekarang sedikit-sedikit kita cubit, ada yang melaporkan ya. Kita bentak, ada yang melaporkan. Nah disinilah solusinya. Ada di posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ada 7 yang akan kita bahas pada kali ini ya. Kita akan mulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi perubahan pandangan cara belajar ya. Kita harus merubah dulu pandangan kita. Perubahan paradigma belajar untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Jadi kita harus merubah cara pandang belajar kita ya, terutama cara pendisiplinan kita di sekolah. Apakah sudah sesuai atau tidak begitu ya. Nanti kita akan nyambung ya sebelumnya ke selanjutnya. Kemudian ada permainan ya ini. Coba ini permainan, cobalah buka. Nah ini boleh berpasangan ya. Pas ya pasangannya, ada pas ya ini. Permainannya adalah cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda mengepalkan
satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga dalam tangan Anda ya, misalnya emas misalnya ya. Nah, Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda yaitu B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Silakan coba dilakukan berpasangan. Siapa yang mau duluan mengepalkan tangan? Ini dengan Bu. Iya gantian. Ibu dengan ini. Ibu dengan itu boleh ke sebelah sini. Bapak dengan ini ya. Coba dikepalkan tangannya. Dua-duanya. Boleh satu aja. Satu aja. Nah, yang B yang tidak mengepalkan tangan, silakan bujuk teman Anda agar membukakan tangannya. Yang mengepalkan tangan jangan kuat-kuat. Kalau misalnya memang tidak perlu dibuka atau itu tidak bujukannya kurang ini jangan dibuka. Silakan ya, waktunya 30 detik. Silakan. Oke ya. Ya, silakan dibuka. Ini sangat penting bagi saya. Iya, penting. Iya. Silakan dibujuk. Dibujuk. Iya. Berbagi. Iya. Iya. Ada? Iya, silakan. Silakan dibuka. Ada yang dibuka? Sudah. Oke, cukup ya. Nah, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Siapa yang membuka? Tidak. Ada ya? Ada, Bu Hani. Bu Hani dibuka. Mengapa dibuka? Kan itu adalah, misalnya ini adalah yang dipegang itu adalah suami Bu Hani. Kenapa Ibu kasih? Kenapa Ibu buka? Alasannya apa? Kenapa? Ini apa yang enggak yang gua dipertahankan? Iya. Kayaknya mau berbagi. Oh iya. Apa alasannya? Enggak, ini Mbak apa? Permainan. Kenapa dibuka? Karena temannya pengen tahu jadi. Iya, tidak apa-apa. Kemudian siapa yang masih menutup tangannya tadi? Mama, yang mana nih perwakilannya? Kira-kira kenapa dipertahankan? Rumah tangga. Karena Saya sesuatu yang berharga. Iya, ini adalah istilahnya katakanlah amanah yang harus betul-betul dipegang oleh kita. Maka kita sekemampuan kita harus betul-betul bisa menjaga amanah tersebut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk keduanya ya. Nah, itulah mengenai permainan cobalah buka. Ini sebenarnya adalah kepada sebuah prinsip ya. Nah, ini adalah kemungkinan jawabannya ya. Pertanyaan pertama dan kedua bervariasi antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepalanya. Siapa yang sesungguhnya memegang kontrol? Nah, jadi sebenarnya adalah di dalam memegang kontrol. Yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekannya. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi sebenarnya kita membuka atau tidak membuka itu adalah kontrolnya ada pada diri kita sendiri ya, bukan dari orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya itu harus datang dari diri kita sendiri. Dan juga di sini ada pelajarannya bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri, begitu ya. Nah, dari kegiatan tersebut sebenarnya ada sebuah teori ya yang kita akan terapkan kepada murid. Jadi bayangkan bahwa murid itu adalah
yang mengepal tangannya gitu kan. Nah, ilusi yang pertama yaitu dari teori kontrol dari William Glasser ya, menyatakan bahwa yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Isinya yaitu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Seperti tadi ya, sudah dibujuk, wah tetap aja gitu kan, karena memang harus datang dari dirinya sendiri begitu. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol murid menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, begitu ya. Jadi sebenarnya pada saat kita mengontrol murid itu sebenarnya kita yang diberi akses oleh murid itu untuk mengendalikan dia. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan, nah bujukan ya, penguatan positif itu dibujuk, adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, tuh kan? Sesudah itu mungkin murid kembali lagi ya kepada dirinya tersebut. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Nah, kalau bujukan itu nanti dia juga sadar, oh saya itu dibujuk, kembali lagi gitu kan, karena bukan dari dalam dirinya, itu eksternal. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah ini misalnya, dong, kasihan dong, buka dong, kasihan dong saya. Nah itu ya, menguat bersalah. Mungkin tadi Bu Menti seperti itu ya. Buka dong, Bu Hani. Nah ini maksudnya yang ke sini ya, kepada merasa bersalah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi membujuk murid juga seperti itu kurang baik istilahnya. Misalnya begini, dong, kasihan dong Bapak, dari tadi pagi Bapak udah menerangkan, kok kamu tidak konsentrasi. Nah itu adalah pada menuju mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, seperti kita para murid kan, kita dewasa, orang dewasa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Kadang-kadang kita memaksa murid karena orang mah guruna gitu kan ya, cukuran kieu bakal bener gitu. Itu juga sebenarnya adalah sebuah mengontrol murid menuju ke identitas yang gagal. Jadi untuk perubahan paradigma itu kita harus sedikit demi sedikit merubah. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini adalah ada stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu yang biasa kita temui ya. Nah ini ada perbandingannya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi menurut teori kontrol adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tetapi menurut teori kontrol, setiap perilaku memiliki tujuan. Jadi, walaupun ada kesalahan, tapi kita harus lihat tujuannya apa sih, kenapa. Misalnya ada orang yang mencuri misalnya, wah langsung kita gebukin ya. Ternyata yang mencuri sedikit hanya untuk memberi makan, misalnya nyuri singkong gitu kan, memberi makan misalnya anaknya yang kelaparan. Jadi kita harus lihat dulu, iya alasannya, tujuannya. Kemudian stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi ya, kalau Anda tidak izinkan tangan Anda dibuka, tidak akan. Tetapi kalau Anda mengizinkan membukanya, akan membukanya.
Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau dibujuk gagal terus paksa gitu kan. Tetapi teori kontrol mengatakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tetap ya kita harus berkolaborasi untuk menciptakan pilihan baru. Dan terakhir model berpikir menang kalah. Tetapi teori kontrol itu mengatakan model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang kalah. Disiplin kemudian ya. Disiplin diri adalah kemampuan mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Jadi disiplin diri itu adalah datangnya dari diri sendiri ya, untuk mengacu pada tindakan-tindakan yang penuh dengan tanggung jawab. Kemudian di sini ada yang kedua. Yang pertama paradigma, perubahan paradigma. Yang kedua adalah disiplin positif. Satu, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua lebih ke arah disiplin diri, ya tetap dari diri, yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Yang ketiga, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Ya. Jadi kadang-kadang anak-anak itu disiplin itu karena ada paksaan misalnya, ataupun ujian ataupun hukuman. Wah, saya pergi ke sekolah pagi-pagi karena takut dihukum. Nah, berarti itu kita belum sukses. Berarti belum datang kesadaran dari dirinya sendiri. Mereka masih ada motivasi dari luar, yaitu takut hukuman. Nah ini ya konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah menurut teori ini ya, gagal kalau kita kasih hukuman dan juga penghargaan. Saya juga pas pertama, kenapa ya? Bukankah hukuman itu biar ada apa ya, efek jerah seperti itu untuk peka kan ya, anak jadi lebih peka. Ternyata itu ada efeknya pada psikologi anak. Itu yang harus dihindari. Kalau hukuman itu akan mengakibatkan hal yang menyakitkan, kemudian ketidaknyamanan, kemudian rasa takut, kemudian jadi berbohong karena takut dihukum ya. Kemudian rasa rendah diri dan akhirnya dendam ya. Wah ya budak kaburangan gitu kan. Jadi tanya dulu lah budak teh, kenapa kesiangan gak ya? Langsung oh mana buka sepatu lari ke lapang. Nah gitu ya. Nah itu takutnya nanti akan terjadi rasa dendam dan juga rendah diri pada anak. Kemudian ada ini disiplin yang dengan identitas gagal. Yang kedua itu penghargaan. Penghargaan itu ternyata bisa menyifatkan, membentuk itu merusak hubungan atau sifat iri. Mana emang aja juara ayo orang teu gitu kan. Jadi timbul kenapa saya enggak masih eta we, jadi masih iri gitu kan. Kemudian mematikan kreativitas. Wah, pas saat misalnya ada pekerjaan apa, pasti si eta pasti si anu juara percuma capek-capek gitu kan. Jadi mematikan kreativitasnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, ya di sini ini masih menjadi polemik ya bagi kita ya mengenai sistem ranking. Seperti kita juga ketahui pas pembagian hadiah, terakhir pembagian hadiah misalnya pas kenaikan kelas, ranking anu, yang lainnya udah pada pulang karena nggak mungkin atau cina orang menang ranking, nggak mungkin saya dapat ranking gitu kan, ini pulang. Jadi menghukum dengan sistem ranking itu. Dan terakhir adalah merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia tidak bisa menghargai potensi yang ada pada dirinya. Begitu katanya ya. Disiplin yang mengakibatkan identitas yang gagal. Iya, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita awal ya dari pengertian budaya positif, yaitu menanamkan nilai-nilai
kebajikan universal. Nah, di sini ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini adalah yang harus kita bangun ya. Karena sekarang kurikulumnya ini tujuannya. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian ini adalah nilai-nilai kebajikan universal lainnya. Ini ada menurut dari Primary Years Program, yaitu 1, sikap murid toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Kemudian kalau dari Indonesia Hiratage Foundation, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Banyak sekali ya nilai kebajikan. Jadi bisa kita pilih ya yang selaras dengan kita. Yang ketiga yaitu motivasi perilaku, adalah dorongan yang datang dari manusia dengan kesadaran atau ketidaksadaran untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan tertentu. Seperti kita ketahui, perilaku manusia dipengaruhi oleh motivasi atau dorongan untuk kepentingan memenuhi kebutuhan dari seorang individu. Itu adalah motivasi perilaku ya. Jadi ini datangnya dari diri sendiri. Nah, motivasi perilaku ini ya. Kenapa seseorang itu berperilaku? Yang pertama untuk menghindari hukuman ya, seperti tadi saya contohkan, bangun pagi-pagi ke sekolah takut dihukum. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, bangun pagi-pagi ke sekolah biar disebut murid teladan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah motivasi dari diri ya, karena dia menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai baik yang mereka percayai. Karena emang itu kewajiban saya misalnya, emang itu tanggung jawab saya. Nah, itu adalah motivasi dari diri. Nah, ini ada motivasi yang mempengaruhi ya, yang eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu adalah motivasi eksternal. Iya, kalau internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, kemudian menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir eksternal dalam diri murid. Ini adalah motivasi internalnya. Kemudian keempat yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri, karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Kesepakatan kelas merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan budaya yang kondusif. Mungkin ini sudah dilakukan ya oleh teman-teman sekalian mengenai keyakinan kelas dengan dibuat bersama-sama ya, dengan guru dan siswa. Jadi istilah nama kalau ikut menyumbang mah sebenarnya menyumbangkan ide masa tidak dilaksanakan gitu. Jadi kita harus melibatkan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi gak usah banyak-banyak tuh ya, 5 misalnya. Ini keyakinan kelas berbeda 20 nanti lupa ya. Nah, sesi ini mungkin kita akan memperagakan mengenai langkah-langkah membuat keyakinan kelas ya. Langkah-langkahnya itu pertama
Langkah awal yang adalah meminta siswa untuk menuliskan keyakinannya, kemudian membahas keyakinan yang telah ditulis, memilah keyakinan, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif, dan menyepakati keyakinan kelas. Nah ini kan kita udah bikin ya 3 kelompok. Nanti mungkin Bu Meti bisa sama Bapak ya. Nah itu 3 kelompok kita bikin keyakinan kelas. Kita coba buat walaupun mungkin sudah pada ini ya, sudah pada ahli. Kita simulasikan ya. Kita tolong dong Bu Meti. Asisten. Di sini ditempel. Kita akan peragakan. Nah, 3 ya. Ya di sini ada 3 kertas ya, 3 kertas. Nanti teman-teman boleh ke depan perwakilannya. Iya ini. Silakan menuliskan 2 saja, ya. Hal yang ingin dihindari atau kesepakatan keras yang ingin dibuat ya. Di sini berarti hal yang ingin dihindari yang di kelas ya, atau kesepakatannya apa? Hindarinya. 1. Misalnya jangan berisik saat belajar seperti itu ya. Tidak bercanda. Iya. Silakan. Berarti 2 tulis di sini. Oh, langsung? Iya, nomor 1, nomor 2 ditulis. Ini boleh 2, jadi ini juga boleh 2. Silakan ke depan. Hah? Mikir dulu pokoknya. Gak usah mikir lah, tiap hari juga ini udah bisa. Sekarang Ada kayak istilah. Lah, Bu Meti dulu, kelompok 1 silakan. Itu spidolnya yang warna merah. Nah, di sini kan yang kedua mengubah keyakinan menjadi kalimat positif ya. Di sini nanti dibuat jadi kalimat positif. Nah, jadi di sini adalah nilainya. Nilai keyakinannya. Yang gede dong Bu. Aduh, kurang setengah kelihatan nih. Kalau dari rumah Sama. Kalau sama Pak, gimana? Usahakan jangan sama. Yang lain beragam. cari Banyak ya. Iya, boleh. Ya, kelompok 2 boleh depan. Jangan berisik. Kemudian tidak buang sampah di kelas. Silakan apa lagi? Boleh. dihindari, Pak. Bebas lah, bebas. Bebas aja bebas. Dilaksanakan atau dihindari ya? Iya. Iya, boleh. Bisa ada yang aneh? Ya. Makan, tidak makan gawat. Tidak belajar sambil makan atau tidak bersama waktu belajar. Tidak tidur. Silakan Bu Roni nomor 3. Jadi bisa seperti ini ya di kelas, tuliskan dulu apa keinginan anak. Wah, saya mah nggak mau bersih saat belajar, jangan buang sampah, tidak makan di kelas misalnya saat belajar, boleh, atau tidak mengobrol ya. Kesepakatan ini mungkin
diterapkan setelah kita melakukan pembiasaan di awal. Ini awal. Sebelum kita menyampaikan tujuan pembelajaran. Betul. Kita ambil dulu kesepakatan. Iya, kesepakatan dulu. Ini diambil adalah pada awal pembelajaran. Seperti itu. Jadi pas saat belajar itu sudah ada keyakinan. Iya. Iya. Tapi bisa diambil dari mereka. Iya, gitu ya, dari memang anak-anak. diambilnya dari anak-anak. Iya. Dari mereka, dari anak-anak. Dari anak-anak Iya, iya. diambilnya. Jadi anak-anak juga memberikan kontribusi. Jadi Iya. itulah keinginan mereka. Iya. Seperti itu. Silakan kelompoknya Bunda Ura. Ada? Kemudian kelompok 1 boleh dipikirkan kalimat positifnya menjadi apa? Tidak berisik di kelas. Berarti kalimat positifnya apa? Karena kalimat negatif dan positif Beda. tahu ya Bu ya, kalau negatif itu ada jangan, ada tidak, seperti itu ya. Kalau Tapi harus- dirubah menjadi kalimat positif. Seperti misalnya Bu Menti tidak berisik di dalam kelas, menjadi apa? Berpikir secara Harus belajar Boleh. secara baik. Belajar Iya. dengan fokus. Atau belajar dengan tenang misalnya Iya. ya, seperti itu. Belajar dengan tenang, dengan Kalau konsentrasi. berarti menjaga kebersihannya. Ya, bisa positifnya seperti itu. Sudah kan dilaksanakan ini di kelas masing-masing. Tapi biasanya ini ya kesepakatan kita udah dibikin sama ibu gurunya. Anak-anak yang mengutarakan Anak-anak gitu ya. iya. Jadi kita yang Ya ini ada ya. Iya. Iya, dari kelompok 1 tidak berisik di dalam kelas, tidak buang sampah di dalam kelas. Untuk kelompok 3 ya tadi, tidak terlambat datang ke sekolah, tidak berlari-lari di dalam kelas. Dan kelompok 2 tidak mencontek, berbuat curang, tidak mengganggu teman saat belajar. Nah, silakan dirubah kepada kalimat positif. Ya, silakan Bapak. Iya, Bapak. Bapak mana? Boleh, Pak. Mana Pak? Aduh, jadi Jadi kita sharing aja ya. Iya, Pak. Kalimatnya diganti ya. Harus saya jadi ini ngajarin pekasan ya, bukan ngajarin kita mengingat kembali. Sharing. Iya. Kadang-kadang kan kita juga udah tahu tapi kalau lama nggak diingat jadi lupa, jadi kita saling mengingatkan sekarang gitu ya. Iya. Kadang kan kita suka kelewat tuh. Bersih dan rapi. Iya. Kalimat positifnya bersih dan rapi. Menjaga terus ya. Iya. Oke, tepuk tangan. Silakan kelompok 3. Kalau untuk yang kelompok 3 Yang ini ya. tadi itu kan tidak terlambat datang ke sekolah. Berarti datang Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Selatan kelas kelas Ini saya membuat belum satu dengan 4 ya. Kita juga masih salah ya. Jadi Ini ada kalau saya campur, Pak. ada atau tidaknya ini? Dan ada campur. Kalau ini kan tidak terlalu lari, berarti belajar dengan Tertib. tertib. Saya bikin ini belum mempelajari 1.4. Jadi masih ada Jadi masih pelajaran. kakak negatif ya yang di sini ya. Jadi campuran, ada yang positif, ada yang negatif. Iya, kelompok 2 silakan. Nah ini ibu ini ya lagi dalam rangka pelestarian umat manusia. Iya. Belajar untuk jujur ya? Atau jujur dalam apa? Oh, bersikap. Iya. Bersikap jujur. Saling menghargai berarti. Disiplin aja Bu. Iya, Bisa saling Disiplin. disiplin ya. Kita belajar Pernah. Tanggung jawab. Tanggung jawab, disiplin. Iya.
disiplinnya. Apa? Tidak mengganggu teman saat belajar. Kata positifnya is Belajar dengan disiplin. Iya, terima kasih ya. Jadi dari kalimat negatif ini ya, dari keyakinan anak-anak ini kita ubah menjadi kalimat positif. Yang pertama, belajar dengan tenang ya. Tadinya tidak berisik di dalam kelas menjadi belajar dengan tenang, tidak buang sampah di dalam kelas, bersih dan rapi memberi ketenangan ketika belajar. Kemudian tidak terlambat datang ke sekolah menjadi datang tepat waktu, tidak berlari-lari di dalam kelas, belajar dengan tertib, tidak mencontek, belajar untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab, tidak mengganggu teman saat belajar, yaitu belajar dengan disiplin di dalam kelas. Ya, tepuk tangan semuanya. Waduh, luar biasa sekali ya, hebat sekali. Nah, dari kalimat positif ini kita konversikan atau kita cari nilai keyakinannya. Dari kelompok 1, apakah nilai keyakinannya? Dari ini ya, dari kalimat-kalimat tadi keyakinan itu, nah iya, nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nilai kebajikannya masuk kemana? Silakan didiskusikan dulu. Belajar dengan tenang, bersih, itu masuk ke sikap. Bisa pakai yang universal ini, bisa juga yang boleh ini ya, profil Pancasila. Tapi mungkin yang universal yang ini ya, menurut saya lebih banyak yang ini. Silakan kelompok Bu Metik. Nah, ini ada kejujuran ya, tadi udah masuk. Berarti ini mah udah ada nih kejujuran dan disiplin ya. Jujur dan disiplin. Ini juga disiplin, gak apa-apa sama juga. Ini disiplin ya. Nanti dikerucutkan berarti keyakinan kesepakatan kelas itu nilainya gitu. Gak apa-apa, ini pasti nilainya ada yang sama ya, untuk nilai kebajikannya. Sudah ya, silakan ke depan kelompok 1. Ini bisa ke saling menghargai. Saling menghargai. Karena ini tidak berisik, jadi menghargai orang lain. Iya. Toleransi bisa. Toleransi, saling menghargai, dan mandiri ya. Oh, sama itu Kak, empati. Tanggung jawab bisa. Ya. Tanggung jawab. Bertanggung jawab, mandiri dan tanggung jawab. Silakan kelompok 1 ke depan. Gak apa-apa, jangan takut salah. Oh, mulai bilang. Menghargai. Nilai kerjasama nggak ya? Itu sih kerjasama. Iya. Yang keduanya tanggung jawab apa? Tanggung jawab sama. Iya. Silakan kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3. Datang tepat waktu, belajar dengan tertib. Tanggung jawab. Ini
Iya, disiplin dan rasa tanggung jawab. Iya, sama aja. Kayaknya 1 jam nggak cukup ya? Seselesainya aja. Iya, selesainya. Udah 1 jam. Sesuai kesepakatan. Ya, kalau kita tadi ambil Ini yang penting prakteknya aja tuh. Iya. Dan terakhir dari kelompok 2, boleh? Ini masih ada 150 slide lagi. Masya Allah. Sampai lelah dong. Kita berbagi informasi. Ya, jadi kita mengingat kembali mengenai cara membuat keyakinan di kelas ya, seperti ini. Kalaupun mungkin ada yang masih menggunakan kalimat-kalimat negatif, boleh nanti dirubah lagi ya. Kita terapkan ini langsung nanti di kelasnya masing-masing. Ya, nilai keyakinan atau nilai kebajikannya yaitu menghargai dan kerjasama, tanggung jawab, kemudian kerjasama, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, disiplin dan komitmen. Dan dari ini kan ada yang sama ya. Kita akan kerucutkan, berarti menghargai ya. Ini kerjasama ada berapa? Tanggung jawab ada 2 ya. Kejujuran ya. Kerjasama. Kemudian tanggung jawab. Disiplin. Kejujuran dan komitmen nih. Nah, jadi dari keyakinan kelas ini kita mendapatkan nilai kebajikannya yaitu saling menghargai, kerjasama, tanggung jawab, disiplin, kejujuran dan komitmen. Wah, sekali lagi tepuk tangan buat guru-guru di sini. Sudah hebat sekali ya. Cara membuat sudah bisa sekali membuat keyakinan kelas. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini ya dalam keyakinan sekolah atau kelas, peran guru dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah, adanya kesepakatan antara guru dan murid ya. Jadi dibikin secara bersama-sama ya, jangan ini ya keyakinan kelasnya udah ibu bikinkan. Tetapi kita harus melibatkan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami dan harap diterapkan dalam lingkungan sekolah ya. Tadi sudah ya. Sekarang ice breaking dulu ya, istirahat dulu. Ice breaking ini apa nih ice breakingnya? Tepuk semangat. Ya, ice breakingnya adalah apa ya? Ice breakingnya itu adalah apa ya, rumus apa bukan itu, lupa namanya, rumus benar atau salah, rumus benar atau kebalikannya. Jadi kalau saya bilang benar salah benar ya, benar salah benar. Kalau saya bilang kanan, benar, harus angkat tangan kanan kan? Benar, salah, benar. Kalau saya bilang kanan, angkat tangan kanan. Kiri, angkat tangan kiri. Kiri, berarti angkat tangan kanan. Jadi kebalikannya ya. Kalau benar, angkat benar. Kalau salah, kebalikannya. Iya. Iya. Siap ya? Sudah mengerti semuanya? Ada yang belum paham? Sudah ya? Jadi kalau misalnya tadi ya,
contoh tadi misalnya benar apa? Rumusnya kata saya teh. Benar, benar, salah, benar. Nah, sedikit langsung. Benar, salah, benar. Terus komandonya bisa saya bilang kanan. Benar. Iya. Kiri. Kiri. Kanan. Gitu ya. Kiri. Benar. Kiri. Paham ya? Oke, bisa dicoba ya? Iya. Coba tepuk tangan dulu semuanya. Biar terdengar. Oke. Rumusnya adalah benar, salah, benar, salah. Siap ya? Angkat tangan aja ya, yang gampang ya. Kanan. Kiri. Kanan. Yang benar ya. Benar. Iya. Kanan. Kiri. Coba. Iya. Kita ulangi lagi ya. Yang salah nanti dihukum. Gak boleh menghukum. Iya, kita ulangi ya. Sekali lagi. Salah, benar, salah. Siap ya? Ingat, sudah ingat? Ya. 1, 2, 3. Kiri. Kanan. Iya. Wah, ini salah. Ada tangan kanan, salah kan? Oh. Sekarang kanan. Emang harus Kemudian kanan. Kemudian kanan. Kiri. Nah, ini strateginya nanti boleh diterapkan ke anak-anak ya untuk melatih konsentrasi. Ya, tepuk tangan semuanya. Iya, ini strateginya ya. Mungkin mau minum dulu sebentar, Pak Bapak? Ayo ngopi dulu, Pak. Ngopi dulu. biar nggak oleng. Nah, biar cepat beres ya, kita lanjut ya. Nah, kita ke 5. Ada 7, sekarang ke 5. Ini agak karena waktunya sempit, kita akan percepat ya. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah motivasinya untuk keseimbangan psikologis dan fisiologis. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, 4 kebebasan dan 5 kesenangan ya. Yang pertama kebutuhan dasar itu bertahan hidup. Ini lebih ke fisiologis ya. Ini seperti kita makan, minum seperti itu ya. Ini adalah untuk bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini saling rasa cinta sesama teman, keluarga, kepada pasangannya. Kemudian ketiga penguasaan, rasa ingin berkuasa ya. Yang keempat adalah kebebasan, rasa ingin bebas dari tekanan ataupun dari kejenuhan dan kesenangan ya. Ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Jadi kadang-kadang anak itu kenapa sih bandel di kelas ya? Kenapa sih ini suka ambil makanan temannya? Ini adalah ada dari 5 kebutuhan dasar itu ada yang tidak terpenuhi. Nah, ini ada kasus Ibu Ani, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu, ya? Nah, ini dari kasus ini, ibu-ibu silakan amati dan analisa. Sebenarnya apa sih kebutuhan, apa sih yang Agus inginkan? Yang menurut Anda, Agus ini kenapa melakukan hal seperti itu? Patokan di kantor. Nah ini isinya yang tadi yang saya bagikan. Ini iseng. Silakan teman-teman berkelompok mengisi di sini. Itu yang pertanyaannya di bawah. Iya. Ya, kira-kira apa sih alasan Agus melakukan hal tersebut? Ya, Agus itu makanan temannya diambil dengan paksa. Kira-kira dari 5 kita back ya. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, apa sih yang Agus belum tercukupi? Jadi dari itu kan dari semua kebutuhan dasar. Jadi setiap kelompok yang masuk berbeda. Kalau saya menjawabnya, menurut saya kebutuhan ini. Iya, sama. Kalau dari pandangan ini, pandangan apa? Bisa masuk kan? Dua-duanya kan? Gimana teman-teman nih? Masih semangat? Semangat ya. Jadi sedikit ilmu. Pasti ya. Sedikit lagi lah. Kita sedikit gas. Oke, sudah ya. Dari kelompok 1, silakan dibacakan jawabannya. Bacakan aja Pak ya. Karena Agus tidak diberi uang jajan dan bekal makanan. Iya. Ini apa? Kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup. Oh iya, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan. Biar cepat. Jadi dia jawab, Agus melakukan hal itu karena dia merasa senang ketika Tuhan memperhatikannya. Lalu kebutuhannya itu adalah cinta akan kasih sayang. Iya. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Iya, dan yang terakhir kelompok 3. Yang dilakukan Agus mungkin karena dia iseng, karena dia senang melihat ekspresi temannya kayak ada makanannya dan kebutuhan dasar yang dia cari dari pelakunya tersebut, mungkin karena untuk mendapatkan kesenangan saja. Oh iya. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih ya. Iya, betul sekali ya. Jadi dari kasus ini bisa
ke semua kebutuhan dasar kehidupan ya. Apabila jawaban Agus ditanya, Gus, kenapa kamu ngambil makanan teman? Saya lapar Pak, orang saya tidak membawakan makanan untuk bekal. Berarti kebutuhan Agus itu adalah untuk bertahan hidup ya. Kemudian misalkan Agus menjawab, saya senang memperhatikan teman karena ia senang temannya memperhatikan dia. Ya, jadi dia melakukan hal itu untuk mencari perhatian teman ya. Berarti kebutuhannya adalah tentang cinta dan kasih sayang. Kemudian bila Agus menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut olehnya, berarti dia memenuhi kebutuhan penguasaan. Dan yang terakhir, apabila si Agus menjawab karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, berarti kebutuhannya dasarnya adalah tentang kesenangan. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak itu jangan walaupun nakal, kita harus tahu dulu apa. Kita harus bisa menggalinya. Sebenarnya apa kebutuhan dasar yang dia tidak terpenuhi olehnya. Kemudian kita ke yang kelima ya, posisi kontrol restitusi. Nah, ini ya, teman-teman. Di sini adalah posisi kontrol apabila kita ada misalnya menemukan atau posisi kontrol kita dengan murid ya. Cara berhubungan kita dengan murid dalam menyelesaikan sesuatu kejadian atau permasalahan ya biasanya. Posisi kita sebagai guru itu ada 5 ya menurut bab ini. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan 5 manajer ya. Jadi ada 5 posisi kita dengan siswa pada saat kita menghadapi masalah. Posisi kontrol penghukum ini ya, kita lewat aja ya. Nanti saya bagikan biar lebih dipelajari. Nah, ini ada videonya. Kedengaran nggak suaranya? Ini posisi penghukum. Nah, ini posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Tipe-tipe guru ini ya. Jantungan. Maaf sekali.
sekarang posisi kita kayak teman dengan murid. Jadi komunikasi ya, beda di komunikasi ya. Jadi kayak ke teman gitu cara ngaji. Sebagai pemantau atau monitor. Nah itu pemantau ya. Nah ini manajer. Boleh. Nah bedanya di sini ya kalau manajer dan ini yang disarankan. Diulangi lagi pernyataannya. Iya, itu ya kira-kira penjelasan mengenai posisi kontrol kita dalam menghadapi siswa bila ada permasalahan. Nah ini dirangkum ya. Ini ada posisi kontrol guru. Ini ada kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Ini kira-kira posisi kontrol apa? Penghukum, pemantau, teman,
manajer atau apa? Satu lagi. Ini kira-kira apa posisinya? Ada yang bisa menjawab? Iya, ini adalah penghukum ya, jadi langsung menghukum hukuman. Kemudian ini peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau yang ini berarti apa? Konsekuensi. Pemantau. Jadi dia langsung dikaitkan dengan peraturan yang sudah ada, pemantau itu. Peraturannya apa? Ayo kesiangan, gitu kan? Nah, kalau yang ini apa yang kita yakini? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya apa? Jika kamu memperbaiki hal ini, nah ini ke manajer. Wah, sudah bisa penelaan nih, bagus ya. Yang ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingin tidak bantuan Bapak selama ini. Iya. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Wah, tepuk tangan semuanya sudah memahami ya posisi kontrol itu. Kemudian, nah dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaliknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kalau manajer itu dibalikan lagi kepada anak ya. Harus ada solusi dari. Amati dan telah dari teks berikut menunjukkan kebutuhan apa dan posisi kontrol apa pada bacaan tersebut. Nah, ini ada pernyataan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Nah, ini kebutuhan apa yang anak inginkan? Penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang atau kesenangan? Kebebasan. Kita lihat jawabannya. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Wah, sudah paham. Kemudian ada pertanyaan lagi. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku? Nah, kesenangan, penguasaan, cinta dan kasih sayang atau kebebasan? Saya masuk ke semangat. Bebas orang-orang mau ini sendiri. Iya, yang mana? Setelah sini apa jawabannya? Penguasaan. Ini? Penguasaan yang ini? Penguasaan. Kita lihat jawabannya. Benar, penguasaan. Wah, kanan sekali lagi. Pertanyaan berikutnya. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini kebutuhannya apa? Kebebasan, kesenangan, penguasaan, cinta. Wah, kita lihat jawabannya apakah benar? Betul, tepuk tangan. Wah, hebat sekali ya. Masih ada? Oh, ada. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Pemantau, pembuat orang bersalah, teman atau penghukum? Pembuat bersalah. Kita lihat jawabannya adalah wah, terima kasih. Tepuk tangan. Alhamdulillah berarti ibu-ibu dan bapak sudah bisa memahami materi ini ya. Nah, setelah ini kita akan ke segitiga restitusi. Nah, ini ya yang penting. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Tindakan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih berfokus pada karakter, bukan tindakan, lebih kepada dirinya. Nah, ini ya segitiga restitusi. Dalam penyelesaian masalah ya. Segitiga restitusi itu digunakan dalam penyelesaian masalah ya. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Menenangkan keyakinan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi
kita itu harus menjadi guru yang posisi manajer. Nah, dalam menyelesaikan masalah ini yang harus kita lakukan, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah ini ya, menstabilkan identitas yang salah. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi istilahnya ini menenangkan, ya. Anak yang salah, udah langsung dicarikan, ditenangkan dulu. Sama kita ditenangkan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi di sini adalah kita menggali apa sih kebutuhan dasar yang belum dia penuhi, dan juga tujuannya apa dia melakukan tindakan tersebut. Dan ketiga, menanyakan keyakinan, ya. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1 yang tadi ya, yang langkah 1, dan tingkat laku yang salah telah divalidasi, yang langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan, ya. Jadi pertama distabilkan, kemudian ditanya alasannya kenapa ia melakukan, terus kita gali lagi kebutuhan dasar apa yang belum dia terpenuhi, bisa kasih sayang tadi ya, bertahan yang seperti itu. Terus setelah itu kita kaitkan dengan keyakinan atau kepada nilai-nilai kebajikan yang dia yakin. Nah ini pertanyaan ya. Nah pada saat menenangkan anak, kita bisa bilang seperti itu, ya tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah ini, nah itu kita tenangkan dulu anaknya ya. Kemudian kita validasi tindakannya dengan pertanyaan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu. Yang penting buat kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi kita validasi kesalahannya, biar dia mengakui kesalahannya, biar dia tahu kesalahannya. Apa yang kita percaya sebagai tindakan kelas? Nah ini ya. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Ini adalah harusnya menanyakan keyakinan ya. Atasnya ini salah, belum kayak ini. Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah ini kita tanyakan agar dia motivasinya datang dari dirinya sendiri. Jadi dia memahami kesalahannya. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Alhamdulillah materinya sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman? Cukup. Bang Gunter, mungkin penerapan disiplin positif ini tidak hanya untuk di sekolah ya? Boleh, di rumah juga bisa. Betul. Iya. Ini silakan refleksinya. Gampang kok. Bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti acara ini? Apa yang menarik dan rencananya ke depannya tentang menerapkan budaya positif ini, bagaimana rencana Bapak dan Ibu? Ya. Ya mungkin itu saja penyampaian dari saya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi manfaat dan juga bisa Bapak Ibu terapkan di kelas dan di sekolah masing-masing. Untuk refleksinya silakan disampaikan ya di kertas yang sudah disediakan. Mungkin demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya juga hanya sharing ya ini ya, bukan menggurui. Karena saya tahu ya ibu bapak guru pasti sudah tahu tentang hal ini,
dan sudah menerapkannya. Mungkin ini hanya sebagai pencerahan saja dan mengingatkan kembali. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Herwan yang sudah menyampaikan